Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa kembali dengan kajian untuk melanjutkan kajian kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Makki Al-Hasani. Mudah-mudahan dengan kelanjutan ini kita diberikan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita sempat tertunda karena berbagai hal. Namun alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dinyatakan pada kajian sebelumnya, sederetan nama-nama ulama-ulama tasawuf yang oleh sebagian kelompok dianggap mereka sesat, tapi ternyata tulisan-tulisan mereka atau ajaran-ajaran mereka yang dianggap sesat ini ternyata mereka malah jauh lebih berpegang kepada sunnah-sunnah Rasulullah daripada orang-orang sekarang. Pembahasan itu telah berlalu dengan menyebutkan beberapa banyak tokoh, yaitu tokoh-tokoh tasawuf. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada tema Haqiqatul Asy'ariyah. Hakikat daripada mazhab al-Asy'ariyah. Jadi di dalam ilmu fikih ada yang muktabar dan yang terkenal, yang masyhur ada 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun dalam masalah akidah, maka kita kenal dengan adanya Asy'ari, ada yang kita dengar dengan Al-Maturidi, seperti itu. Dan ada yang kita tidak tahu namanya. Namun di akhir-akhir sekarang begitu banyak kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Asy'ariyah adalah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Oleh dari itu perlu kita kaji siapa sebenarnya Asy'ariyah itu. Benarkah mereka ahlus sunnah wal jamaah? Dan perlu kita ketahui juga bahwa siapa mereka sebenarnya yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk diri kita dan semua. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa membetulkan kembali akidah kita, membetulkan kembali segmen-segmen atau klaim-klaim kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Haqiqatul Asy'ariyah maksudnya siapa yang sebenarnya Asy'ariyah itu. Jadi yang berbicara bukan kita sekarang. Kita cuma menceritakan ungkapan-ungkapan para ulama siapa mereka yang dimaksud dengan Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah ini muncul jauh dari sebelumnya. Maka kita perlu tahu apa kata orang-orang ulama-ulama di masa itu. Maka berkata Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini di dalam kitab ini, yajhalu katsirum min abna'il muslimin madhhab al-Asy'ariyah. Sungguh banyak di antara orang Islam itu yajhalu, tidak tahu, bodoh tentang apa itu yang dimaksud dengan mazhab Asy'ariyah. Banyak di antara kita
hanya mengenal saya ini Asy'ari mazhab. Saya mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Tapi kita sendiri apa mazhab itu? Apa isi daripada akidah Asy'ariyah itu? Begitu juga banyak orang hanya mengenal nama lalu menghujat, mencela, bahkan menyesatkan. Lalu ada juga yang tidak mengenal apa itu Asy'ariyah lalu mengikuti dengan babi buta. Oleh dari itu, mari kita ikuti kajian ini. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah. Dan banyak di antara kaum muslimin tidak tahu siapa itu Asy'ariyah. Wala tariqatahum fi amril aqidah. Dan banyak di antara mereka, di antara kita yang tidak tahu bagaimana sebenarnya akidah orang-orang yang masuk ke dalam kategori Asy'ariyah. Wala yatawarra'ul ba'du ayunsibahum ila dhalal. Dan sungguh tidak punya malu dan tidak punya etika orang-orang yang menisbatkan Asy'ariyah ini, mengklaim Asy'ariyah ini adalah suatu aliran yang sesat. Aw yarmihim bil muruqi minad din. Bahkan mereka menuduh bahwa Asy'ariyah ini adalah sesuatu yang merusak agama, sesuatu yang luar daripada agama. Wal ilhadi fi sifatillah. Banyak mereka mengatakan Asy'ariyah ini adalah seseorang yang menambah-nambah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang salah dalam menilai sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal jahlu bi madhhabil Asy'ariyah. Dan inilah kebodohan orang-orang tentang mazhab Asy'ariyah. Jadi mereka menganggap Asy'ariyah itu sesat, mereka menganggapnya keluar daripada agama, mereka menganggapnya dia itu mengada-ada sifat Allah. Orang yang mengatakan bahwa Asy'ariyah itu seperti itu, mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu tentang Asy'ariyah sebenarnya. Dia hanya mengatakan Asy'ariyah itu begini, Asy'ariyah itu begitu. Sementara dia sendiri tidak tahu sebenarnya Asy'ariyah itu siapa dan Asy'ariyah itu bagaimana keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal jahlu bi mazhabil Asy'ariyah sababun tamzaq wahdatan. Kebodohan kita tentang Asy'ariyah ini menjadi penyebab kita berani dan kita bisa mengatakan Asy'ariyah itu sesat. Dan dialah yang akan menyebabkan Ahlus Sunnah itu tamziqu wahdatan Ahlus Sunnah wahdata Ahlis Sunnati. Kebodohan tentang Ahlus Sunnah inilah yang akan menyebabkan perpecahan dan kerusakan atau kekotoran yang akan terjadi di dalam mazhab Ahlus Sunnah itu sendiri. Watastayat syamluhum. Dan akan menyebabkan mereka akan berpecah-pecah. Hatta gadan ba'dul jahlati yaj'alul Asy'ariyah damna tawaifi ahlil dalal. Sehingga pada suatu saat, pada suatu sisi, dia akan menyebabkan, artinya kebodohan kita tentang Asy'ariyah ini akan menyebabkan kita menuduh atau mengklaim bahwa Asy'ariyah itu termasuk kepada kelompok-kelompok yang sesat. Walastu adri kaifa yaqrunu baina ahlil imani wa ahlil dalal. Dan sungguh aku tidak paham, aku tidak mengerti kenapa bisa disamakan orang yang ahlul iman dan ahlul dalal. Artinya beliau ini mengatakan Asy'ariyah itu merupakan suatu kelompok yang beriman. Lalu dia bingung, kenapa bisa dianggap Asy'ariyah ini dianggap sama seperti ahlu dalal. Wa kaifa yusawi baina ahli sunnati wa baina ghalatil mu'tazilati wal jahmiyah. Bagaimana bisa
Orang yang benar-benar ahlus sunnah memegang sunnah-sunnah Rasulullah disamakan dengan orang-orang Mu'tazilah atau orang Jahmiyah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang Islam itu sama seperti orang-orang yang berdosa? Malakum kaifa tahkumun. Sungguh jelek apa yang kalian anggap itu atau putuskan itu. Lalu maka beliau akan menerangkan al-Asy'ariyah. Siapa itu Asy'ariyah? Beliau mengatakan hum a'immatu a'lamil huda minal ulama'il muslimin. Asy'ariyah itu adalah para ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan, yang mendapatkan petunjuk daripada ulama-ulama orang muslim. Alladzina mala'a ilmuhum, yang ilmu mereka memenuhi masyarikal ardi wa magharibiha. Ilmu-ilmu para Asy'ariyah ini memenuhi penjuru barat dan timur daripada bumi ini. Wa adbaqan nasa ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim. Dan banyak orang mempraktekkan kelebihan ilmu dan agama Asy'ariyah ini. Hum juhabatu ulama'i ahlus sunnah. Mereka itulah Asy'ariyah itu adalah merekalah mutiara-mutiara atau tokoh-tokoh daripada ahlus sunnah wal jamaah. Wa a'lamu ulama'ihal afadil alladhi waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilah. Asy'ariyah, kalau ulama-ulama Asy'ariyah inilah yang merupakan lambang-lambang keutamaan ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka berdiri tegak dalam menghadapi kezaliman dan akidah-akidah sesat seperti Mu'tazilah. Jadi di masa itu, andailah Asy'ariyah ini tidak ada, kita tidak tahu. Mungkin sekarang yang menyebar, yang menguasai adalah Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Tapi berkat perjuangan ulama-ulama Asy'ariyah inilah yang mereka rela mengorbankan nyawa bahkan demi membela akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pantaskah Asy'ariyah ini kita katakan sesat, sementara kita menikmati ahlus sunnah wal jamaah sekarang berkat beliau semuanya. Jadi kita minta yang bertanya bisa lewat komen saja, karena kalau diangkat pakai telepon itu bisa memutus kajian kita. Jadi jangan pakai telepon, pertanyaannya pakai komen saja nggih. Humul ladzina qala anhumus Syekh Abu Muhammad kama naqalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itulah orang-orang Asy'ariyah, ulama-ulama al-Asy'ariyah yang sebagaimana dijelaskan oleh Abu Muhammad seperti dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fatawa, dalam fatwanya mengatakan wal ulama'u ansaru ulumiddin. Ulama-ulama itu adalah penolong-penolong agama, penolong-penolong daripada ilmu-ilmu agama. Wal asy'ariyatu ansaru usuluddin, sementara orang-orang Asy'ariyah, ulama-ulama yang bermazhab Asy'ari ini adalah orang yang menolong usuluddin, akidah-akidah di dalam agama ini, batas-batas akidah dalam agama ini. Artinya Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan ulama-ulama Islam ini adalah penolong ilmu Allah, penolong ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sementara mazhab Asy'ariyah ini, ulama-ulama Asy'ariyah ini adalah sebagai penolong usuluddin, penolong di bidang akidah di dalam agama kita ini. Innahum tawaiful muhadditsin wal fuqaha wal mufassirin min a'immatil a'lam. Sesungguhnya ulama-ulama Asy'ariyah ini adalah muhaddis juga,
ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir dan sebagainya. Seperti Syekhul Islam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini contoh-contoh ulama-ulama yang bermazhab Asy'ariyah. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pemilik kitab Fathul Bari, Asy'ariyul mazhab. Ibnu Hajar Al-Asqalani pensyarah daripada hadis Sahih Muslim yang kita kenal dengan kitab beliau, yaitu Fathul Bari. Menguasai ilmu hadis dan ribuan hadis disyarahkan. Ilmunya seperti itu. Apakah kita anggap mereka sesat? Maka kita jauh dari mereka. Mereka menguasai hadis-hadis Rasulullah dan mereka berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu kita katakan mereka sesat hanya karena mengaku diri sebagai Asy'ariyah. Wasyaihu ulama sunnah al-Imam An-Nawawi. Demikian juga contohnya Imam An-Nawawi. Dengan jelas mereka mengatakan bahwa mereka bermazhab Asy'ari. Ulama-ulama dunia. Kemudian Syekhul Mufassirin, guru daripada para ahli tafsir, Imam Qurtubi, itu juga Asy'ariyul mazhab. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang daripada Az-Zawajir Anik Tarabi Anik Tirabil Kabair, Asy'ariyul mazhab. Mazhabnya juga Asy'ari. Kemudian Syekh Al-Fiqh, ahli fikih dan ahli hadis, yaitu Imam Az-Zakaria Al-Ansari, juga beliau adalah Asy'ariyul mazhab. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Baqlani, Imam Al-Qastalani, Imam An-Nasafi, Imam Syarbini, Abu Hayyan An-Nahwi. Kemudian Imam Abu Hayyan An-Nahwi, pengarang tafsir Bahrul Muhit yang besar. Kemudian Imam Ibnu Juzah, adalah pengarang daripada Tashil fi Ulumit Tanzil. Kullu haula min a'immatil Asy'ariyah. Yang kita sebutkan adalah semuanya bermazhab Asy'ari. Kitab Fathul Bari, sungguh semua orang membaca itu. Bahkan di kalangan Salafi juga sering kita dengar mereka berhujjah dengan ucapan-ucapan yang ada di dalam Fathul Bari. Sementara yang menulis Fathul Bari itu adalah seorang yang bermazhab Asy'ari. Apakah pantas ketika kita mengambil dan berguru secara tidak langsung kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita ambil pendapat-pendapat beliau dalam banyak hal, lalu kita katakan beliau ini adalah sesat karena dia Asy'ariyah? Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal seperti ini. Wa ayyu khairin yurja fi, orang yang ilmunya mereka adalah lambang-lambang daripada simbol-simbol daripada Islam ini, lalu ilmunya kita ambil separuh, lalu di lain waktu kita anggap mereka sesat, kita akan mendapatkan kebaikan dari mana? Kita harus punya rasa malu. Orangnya kita anggap sesat, sementara ilmu, pendapat, argumen segalanya kita pakai. Maka seperti yang dikatakan oleh para guru-guru kita, yaitu kita harus menilai dari siapa kita mendapatkan ilmu. Nah, sementara kalaulah kita mencela, menganggap sesat guru kita, sementara ilmu yang kita dapat dari guru kita pakai, kita amalkan, tapi orangnya sendiri kita anggap sesat, mau kita apakan muka kita? Mau ditaruh di mana muka kita? Ilmunya kita ambil tapi orangnya kita buang. Sungguh adab yang tidak punya malu sama sekali. Kecuali hal itu benar-benar memiliki dalil. Bukan hanya dengan pendapat sebagian ulama. Selama itu bukan ijma, maka wajar-wajar saja terjadi perbedaan. Jadi apakah berarti kita akan menelan bulat-bulat apa yang dikatakan guru kita? Tidak. Selama kita punya dalil, kita boleh berbeda dengan guru kita.
Tapi bukan sebagai jalan untuk kita boleh menganggap guru kita sesat. Kita lihat para imam mazhab ini bagaimana Imam Syafi'i menghormati Imam Malik, Imam Ahmad bagaimana menghargai Imam Asy-Syafi'i. Mereka berbeda pendapat, bahkan mendirikan mazhab tersendiri dan berbeda, banyak perbedaan. Tapi ketika mereka bersatu atau berjumpa, satu sama lain saling menghargai, bukan saling menyesatkan. Gitu. Sehingga ya, kita yang terkenal adalah Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ketika saya sholat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i, mereka kunut, apakah aku harus ikut kunut atau bagaimana? Imam Ahmad dengan tegas, apabila kau sholat imammu kunut, ikut kunut. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak mengatakan jangan kau ikut, itu hadisnya lemah, itu bid'ah. Tidak, disuruh ikut, disuruh menghargai. Nah, kita harap seperti itulah kita berkehidupan sehingga terjadi keharmonisan dalam keberagaman dalam akidah atau dalam terutama dalam fikih-fikih syariat kita. Innani aqulu hal yujadu baina ulama'il asri ad-dakatira wal abakira yaqumu bihi maqama Syekhul Islam Ibnu Hajar Asqalani wal Imam An-Nawawi min khidmati sunnati wan nabawiyyatil mutahharah. Saya ingin mengatakan, apakah ada ulama, doktor, profesor yang sekarang mampu seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Imam Nawawi? Apakah ada seseorang yang seperti itu mampu mengumpulkan ribuan hadis, lalu memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan karangan-karangan mereka, dengan dakwah-dakwah mereka? Kita tidak akan menemukan orang seperti itu. Fa kaifa narmiha wasairal asy'ariyah bid-dhalal? Lalu bagaimana, apa alasan kita untuk menganggap Asy'ariyah itu adalah sesat? Wa nahnu bihajatin ila ulumi haula, sementara kita ini dalam keadaan butuh terhadap ilmu-ilmu mereka. Banyak hadis yang kita tidak bisa menerjemahkan secara nyata. Terpaksa kita membuka kitab Fathul Bari, apa sih maksud hadis ini? Terpaksa kita membuka ungkapan-ungkapan ulama, penjelasan-penjelasan ulama terhadap suatu hadis. Dan kita tidak mungkin bisa memahaminya secara langsung tanpa penjelasan para ulama. Karena di dalam hadis-hadis itu sendiri banyak yang mutaradifah. Hadis satu sama dengan yang lain, lalu hadis satunya berlawanan dengan yang lain. Ketika kita mau mengamalkan hadis yang satu, ternyata kita akan melanggar hadis yang satunya. Apakah kita harus mengatakan hadis yang lainnya? Kan tidak. Tapi lewat ulama lah, penjelasan-penjelasan ulama, kita akan paham, oh hadis ini membolehkan A karena begini, karena saat itu begini. Oh hadis si B menolak semua itu karena saat itu begini. Dari mana kita akan tahu? Itu semua dari ulama. Dan kebanyakan ulama-ulama yang kita jadikan sebagai rujukan, mazhab mereka adalah Asy'ariyah. Bagaimana kita akan mengambil ilmu mereka sementara mereka kita anggap sesat? Wa qad qala al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, in hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu. Artinya kita kalaulah Imam Suyuti, kalaulah Imam Al-Asqalani kita anggap sesat, jangan pakai kitab mereka, jangan pakai pendapat mereka kalau memang mereka kita anggap sesat. Afama kana yakfi ay yaqula al-mu'aridu innahum rahimahullah ijtahadu fa akhtahu fi ta'wil as-sifat wa kana al-awla alla yasluku hadzal maslak bi badalu ay yarmihim bizayg wa dalal wa yaghdabu ala man addahum min ahli sunnati wal jamaah. Apakah
Apakah kita akan mencukupi diri setelah kita menganggap mereka sesat? Kita akan mengatakan berdalih bahwa mereka beristihad, lalu istihad mereka salah di dalam takwil sifat Allah. Sementara aula alla yasluku hadzal maslak, sementara ini adalah sesuatu yang tidak baik. Kita harus mencari jalan lain setelah mereka akan menganggap mereka sesat. Wa yaghlabu ala man addahum min ahli sunnati wal jamaah, dan mereka benci marah kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Wa idza lam yakun al imam Nawawi wal Asqalani wal Qurtubi wal Baqlani dan lain sebagainya izlam yakunu min ahli sunnah wal jamaah faman hum ahlus sunnah idzan. Kalaulah kita mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fakhrur Razi, Al-Qurtubi, Al-Baqlani, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam An-Nawawi, mereka bukan ahlu sunnah, lalu siapa yang kita anggap ahlu sunnah? Sementara sebagian besar ilmu-ilmu agama ini kita peroleh dari mereka. Lalu siapa? Kalau selain mereka siapa lagi yang ahlu sunnah wal jamaah? Innani ada'u mukhlisan kullad da' wa kullal amilin fi haqqil da'watil islamiyyati an yattaqullaha fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak semuanya dengan ikhlas dari hati bahwa setiap orang yang mengajak, hendaklah kita saling mengajak kepada dakwah Islam untuk takut kepada Allah di umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya muruah, harga diri, jiwa daripada umat Nabi Muhammad kita jaga. Jangan kita bunuh karakternya, jangan kita hina, jangan kita sesat-sesatkan. Karena selama itu masih tidak ada dalil yang qat'i tentang hal itu, tentang kesesatan mereka. Wa bi khassah fi ajillati ulama'ina wa akhbariha wa akhyar fuqahaiha wa akhyar fuqahaiha, terutama khususnya ulama-ulama kita yang luar biasa, yaitu ahli-ahli fikih kita. Mereka adalah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khaira fina idh lam na'rifu li ulama'ina qadrahum wa fadlahum, dan tiadalah kebaikan bagi kita ketika kita tidak tahu tentang keutamaan dan kelebihan daripada ulama-ulama kita. Hadirin, hadirat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit ulasan Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani tentang siapa mereka Al-Asy'ariyah. Lalu saya akan ceritakan bahwa kalau tidak salah di tahun 2006, karena semua kelompok mengatakan diri mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terjadilah muktamar besar para ulama-ulama Islam sedunia yang dihadiri tidak kurang dari 200 ulama dari penjuru dunia. Mereka merumuskan kembali siapa sebenarnya yang berhak menyandang kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dalam muktamar itu terlahirlah sebuah keputusan, yaitu mereka lebih memperkecil lagi yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah humul asairah al-maturidiyah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka para asyairah atau maturidiyah. Kenapa ini terjadi? Karena saking semua orang yang memang namanya Ahlus Sunnah, lalu ada orang baru mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah, serta tidak mengakui ke Ahlus Sunnahan orang-orang yang benar dari dulu disebut Ahlus Sunnah. Mereka orang-orang dahulu ini sehingga membuat sebuah muktamar, sehingga mereka lebih menegaskan kembali
bahwa ahlus sunnah yang disebut-sebut dari zaman dulu, dari sejak tabi'in, dari sejak ulama-ulama di mana perjuangan ahlus sunnah yang luar biasa ketika berhadapan dengan baru munculnya Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah dan sebagainya, Jabariyah dan sebagainya. Karena perlawanan di masa itulah muncul ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ulama-ulama ini lalu setelah banyak mengklaim bahwa kami ini ahlus sunnah, kami ini ahlus sunnah, mereka merumuskan kembali siapa mereka sebenarnya yang ahlus sunnah. Mereka menyimpulkan ahlus sunnah ialah mereka yang Asy'ariyah, yang bermazhabkan dalam akidah al-Asy'ariyah. Tentu ini terjadi berbagai macam penolakan, sehingga tak sedikit pula ulama-ulama yang menolak hasil muktamar itu, terutama yang tidak hadir di saat itu. Tapi kita sebagai umat Islam, kita akan mengambil sebuah kesimpulan, kita tidak terlalu ekstrim dan kita tidak terlalu lembek. Jadi kita mengambil daripada kaidah bahasa yang namanya ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mereka tidak disebut dengan kata-kata ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah, berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah ini yang sesuai dengan dalil, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak peduli namanya siapa, tapi harus kita ingat bahwa ahlus sunnah bukan milik satu kelompok saja. Siapa yang berpegang teguh dalam agama ini, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, apapun golongannya. Dia orang NW, dia orang NU, dia orang Rabitah, Marakit, atau Salafi sekalian. Kalau mereka benar-benar, siapa di antara mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada Quran dan hadis, dan fatwa-fatwa ulama yang sesuai dengan dalil, maka mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kembali kita katakan masing-masing akan mengklaim diri bahwa mereka sama-sama berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Nah, maka kembali akan terjadi masing-masing mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kuncinya adalah kita tahu dulu di masa dulu itu siapa sih yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu hanya sebagai gambaran. Sementara untuk kita di saat ini, selama kita berpegang kepada Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, maka itulah yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian aturan-aturan yang di dalamnya, di dalam satu ayat, di dalam satu hadis terjadi perbedaan pendapat, tapi selama itu masuk dalam kategori bisa dikaji dengan ilmiah, bisa diterima oleh para ulama, maka dari sekian perbedaan itu tidak akan menyebabkan mereka keluar dari garis ahlus sunnah wal jamaah. Sebagai contoh kecil, orang yang kunut ahlus sunnah, yang tidak kunut pun ahlus sunnah. Kenapa? Yang kunut ahlus sunnah karena mereka punya dalil. Yang tidak kunut pun termasuk ahlus sunnah karena punya mereka dalil. Tapi kalau satunya datang, kalau saya begini, udah kunut, sehari enggak, sehari kunut, sehari enggak. Misalnya ada ajaran baru. Nah, tidak ada dalil seperti itu. Nah, maka itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perbedaan, sekian banyak perbedaan, selama mereka memiliki dalil, masih tidak bisa mengeluarkan mereka dari zona ahlus sunnah wal jamaah. Intinya adalah dari sekian perbedaan pendapat ini, mari kita saling menghargai. Artinya, mari kita beramal dengan amal yang kita yakini dalilnya. Tapi jangan sampai kita mencela, bahkan menganggap sesat orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, selama orang itu memiliki dalil. Nah, contohnya begini. Satu makan roti, satunya nggak mau roti. Saya orang kampung, saya suka ubi. Jadi kalau yang makan roti, silakan makan roti. Jangan ambil ubi. Tapi jangan mencela orang yang makan ubi. Demikian juga yang makan ubi.
Makanlah ubi sepuasnya. Jangan mencela orang yang memakan roti, karena masing-masing ada dalilnya. Nah, nanti kalau ada satu orang lagi datang makan bangkai. Ada ayam orang tetangga mati, dikumpulkan itu yang dimakan. Apakah kita, silahkan, menurut Anda halal, silahkan makan. Apakah boleh kita seperti itu? Ya tidak. Karena itu disepakati keharamannya. Nah, sementara masalah kunut dan tidak, ada dalil yang mengatakan kunut, ada dalil yang mengatakan tidak. Selama itu ada dalil, maka mari kita saling menghargai. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.